ini kita sama-sama kembali beribadah memuji Tuhan, khususnya mendengarkan firman Tuhan ya. Walaupun mungkin ibadah kita kali ini tetap kita buat secara live ya, atau mungkin ini direkam lalu kita buat di YouTube, tapi tidak mengurangi sukacita, tidak mengurangi semangat kita, tidak mengurangi hadirat Tuhan menurut saya. Selama firman Tuhan disampaikan, apapun media yang dipakai, asal firman itu disampaikan, saya percaya firman itu pasti tumbuh. Dengan catatan wadahnya, tanah hati kita siapkan dengan baik. Baik, kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam Yesus Tuhan, pagi hari ini kami bersyukur buat kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami semua, jemaat Tuhan, keluarga besar GBD Pemulihan. Tuhan, kami berdoa hari ini biarlah nyatakan kuasa-Mu, mujizat-Mu di dalam ibadah kami hari ini. Jemaat yang bisa menonton tayangan ini, mereka diberkati Tuhan. Yang lemah kuatkan, yang susah hiburkan, yang sakit sembuhkan. Kami akan dengarkan kepada firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saya akan bacakan beberapa ayat firman Tuhan. Saya mengutip dari 2 Tawarik pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Puji Tuhan. Nah, ayat ini didasari oleh pengalaman Salomo ketika dia membangun bait Allah. Dan ketika bait Allah itu sudah selesai, ditahbiskan, lalu Tuhan menyatakan diri kepada dia, memberikan penegasan, peneguhan, urapan, bahkan janji Tuhan dipertegas lagi dalam kehidupan dia sebagai seorang raja. Tentu Tuhan punya maksud dalam hal itu. Dan ada 3 hal yang Tuhan ingatkan kepada Salomo, termasuk kepada saya dan kepada saudara, khususnya di tengah situasi yang kita alami hari-hari ini. Saya rasa 3 hal juga penting untuk kita renungkan sama-sama. Apa itu? Yang pertama, merendahkan diri atau merendahkan hati. Saya renungkan apa sih maksudnya merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saya percaya yang dimaksud merendahkan diri di hadapan Tuhan adalah sadar diri bahwa semata bukan karena kita, bahwa kita tidak mencari panggung, tidak mencari pengakuan dari orang lain, dari sekitar, dari siapapun, atas segala pencapaian atau apapun yang kita miliki, yang sudah kita raih. Tapi lebih kepada sadar bahwa semua itu adalah karena anugerah Tuhan. Kalau bukan Tuhan, tidak mungkin. Salomo pun demikian. Tuhan sedari awal sudah ingatkan Salomo, kalau Salomo ingin kerajaannya itu berdiri tegak, maka harus melakukan ini. Di antara yang paling utama adalah fokusnya adalah tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Tapi bila mana Salomo tidak berpegang teguh kepada firman Tuhan atau janji Tuhan, maka kerajaannya itu akan pecah. Dan itu terbukti. Walau janji itu sudah diberikan kepada Daud bahwa kerajaannya akan abadi, tapi manakala anaknya Salomo gagal menjaga, maka kerajaannya pecah. Saya pun yakin sebagai hamba Tuhan, sebagai jemaat kita semua pun demikian. Janji Tuhan itu iya, berkat Tuhan itu pasti, selama kita mencari Dia. Maka yang pertama ini penting untuk kita renungkan, merendahkan diri, ya. Tidak mencari panggung, tidak mencari pengakuan dari orang lain atas apapun, tapi semua adalah karena Tuhan. Bangsa kita ini butuh merendahkan diri hari-hari ini. Dengan keadaan yang dialami, gak ada yang hebat, gak ada yang bisa, gak ada. Kaya, pejabat, siapapun dia, gak bisa kita andalkan. Satu-satunya yang bisa kita andalkan hari ini adalah Tuhan. So, mari saya mengajak sebagai gembala, ayo kita sama-sama yuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Yang kedua, Tuhan ingatkan kita pagi hari adalah berdoa dan mencari wajah Tuhan. Doa adalah satu senjata yang sangat luar biasa. Dengan doa mujizat terjadi. Dengan doa yang tidak mungkin jadi mungkin. Di jemaat kita setiap Kamis ada doa 1 jam. Saya mengajak sebagai gembala, ayo jemaat datang berdoa.
bukan hanya sekedar pelayan, tapi semua. Jika Bapak Ibu sadar bahwa engkau terbatas, engkau butuh tangan yang kuat, datang berdoa. 1 jam itu sangat luar biasa, mengubah banyak hal. Dengan keadaan ini saya percaya, ini waktu yang tepat bagi kita untuk merendahkan diri dan kita berdoa kepada Tuhan. Mohon kekuatan dari Tuhan, mohon perkenanan dari Tuhan atas segala ketidakmampuan kita. Dan yang ketiga adalah dikatakan berbalik dari jalan yang jahat. Manakala Salomo tidak berbalik, kerajaan pecah, hancur. Tapi selama Salomo melakukan 3 hal, merendahkan diri, berdoa, mencari Tuhan, berbalik, kerajaannya luar biasa. Tidak ada yang dapat menaklukkan dia, karena Tuhan ada beserta dengan dia. Saya pun yakin selama kita ada mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, pembelaan, penjagaan Tuhan akan terus ada pada saudara dan saya. Nah, akibatnya ada 3 hal. Ketika kita lakukan tiga hal di atas itu, merendahkan diri, berdoa, berbalik, maka Tuhan juga berjanji di ayat berikutnya. Apa dikatakan di situ? Aku akan mendengar dari sorga, mengampuni dosa mereka, dan memulihkan keadaan mereka. Yang pertama, ketika kita merendahkan diri, ketika kita berdoa, ketika kita berbalik kepada Tuhan, maka Tuhan yang pertama, dia dengar doa kita. Bukan saja doa kita didengar, tapi dia juga berjanji dosa kita, pelanggaran kita pun diampuni. Dan tidak berhenti sampai di situ, restorasi terjadi, pemulihan terjadi. Jadi kalau ingin rumah tanggamu dipulihkan, keuangan kita dipulihkan, semua dipulihkan sama Tuhan. Lakukan 3 hal di atas tadi. Mari kita merendahkan hati di hadapan Tuhan, merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berbalik kepada Tuhan. Berbalik berarti meninggalkan pola-pola lama, meninggalkan sifat-sifat lama. Apa itu? Misalnya ketidakpedulian kita, tidak peduli dengan keluarga, tidak peduli dengan orang lain, tidak peduli dengan pelayanan, tidak peduli dengan hamba Tuhan, tidak peduli dengan gereja, malas beribadah, malas berdoa, malas baca Alkitab. Hari ini stop. Ayo kita berbalik kepada Tuhan. Mari kita mulai kembali, mencari Dia kembali. Maka Dia berkata, aku akan mendengar doamu, aku akan mengampuni dosamu, dan aku akan memulihkan keadaan. Anda mau dipulihkan keadaannya sama Tuhan, mari berbalik kepada Tuhan. Puji Tuhan, kiranya berkat firman Tuhan yang sederhana ini memberikan kekuatan kepada kita semua dalam menjalani hari-hari kita, bahwa ketika kita lakukan bagian kita, Tuhan pun lakukan bagiannya. Mari kita kepala, kita berdoa. Bapa di dalam Yesus, pagi hari ini hamba berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang bisa mendengarkan tayangan ini. Dimanapun mereka berada, Tuhan berkati mereka dalam nama Yesus. Jika kau dapati ada yang sakit, sembuhkan, lemah kuatkan, susah hiburkan. Pagi ini juga kami akan mengadakan perjamuan kudus ke rumah masing-masing. Tuhan, urapi perjamuan kudus. Lewat kuasa perjamuan kudus, berkat terjadi, mujizat terjadi, pemulihan terjadi dalam nama Yesus. Kami berdoa khususnya buat Ibu Andi yang ada di Nganjuk. Tuhan, jamah dia, pulihkan dia, sembuhkan oleh kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus. Ginjalnya yang melemah, fungsi jantungnya yang melemah, Tuhan sanggup menggantikan dengan kekuatan baru. Terima kasih Bapa di sorga, berkati jemaat semua mereka, usaha, pekerjaan, rumah tangga diberkati Tuhan. Buat mereka menjadi jemaat yang peduli akan pekerjaan Tuhan, cinta pekerjaan Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur hari ini. Berdoa juga menyerahkan keadaan bangsa dan negara kami Indonesia ini, Tuhan tolong. Mampukan bangsa ini keluar dari krisis yang sedang terjadi, yaitu adanya pandemik virus corona yang sangat menakutkan. Tuhan tolong bangsa ini. Jika ada dosa-dosa pelanggaran bangsa ini, ampuni. Para pemimpin kami ampuni. Pulihkanlah negeri kami Indonesia ya Tuhan. Berdoa untuk kota kami di mana kami ada, di Diorejo Kota Baru ini kami serahkan dalam penjagaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Ini doa kami pagi hari ini, kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Diberkatilah ketika kita datang hari ini di hadiratnya, dan ketika kita beraktivitas dalam berkat yang sama. Damai sejahtera, sukacita dari Bapa di sorga, keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan kuasa Roh Kudus,
menyertai, menguatkan engkau dan aku hari ini, besok, bahkan Maranatha. Tuhan menjemput kita. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.